Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama Lo Sususan, juga bersama Jen, bersama Adel, bersama Chelsea, juga bersama Christian. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh memuji Tuhan, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab Yesus ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Tegak dan Katakan. Katakan kau cinta Yesus, tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus, jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus, lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Kau cinta Yesus, tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus, jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia.
Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Nah, hari ini kita kembali akan sama-sama belajar firman Tuhan lagi ya. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Tolong kami, berkati kami, agar kami boleh belajar firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami, berkati losa kami. Terpuji Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tentunya kalian masih ingat kan apa yang kita pelajari minggu kemarin? Bahwa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan pada waktu itu, di zaman rasul-rasul, mengalami kesulitan, penindasan yang luar biasa. Mereka ditangkap, mereka dianiaya, bahkan dibunuh. Dan pada waktu itu ada satu tokoh pemuda, orang Yahudi, yang lahir dan besar di Tarsus. Orang ini ada orang yang luar biasa. Dia sangat rajin sekali menangkapi orang-orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus. Siapa dia? Masih ingat bukan? Iya benar, Saulus. Saulus yang waktu itu hadir ketika Stefanus dilempar sampai mati dengan batu. Dan jubahnya ditaruh di depan kakinya Saulus. Dia dengan gigih, dengan semangat, dan meminta surat dari penguasa waktu itu untuk menjadi kekuatan, menjadi dasar ya untuk menangkapin orang-orang Kristen di tempat lain. Yang sasaran berikutnya adalah satu kota yang disebut Damsyik. Maka ketika dia sudah menerima surat itu, maka dia bersama beberapa temannya pun berangkat dengan penuh semangat untuk menangkap orang-orang Kristen menuju ke kota Damsyik. Dan perjalanan mereka ketika sudah kota Damsyik kelihatan di depannya, berarti nggak lama lagi mereka sudah bisa masuk ke kota. Tapi sebelum mereka bisa masuk ke kota, tahu-tahu ada cahaya yang terang benderang dari langit meliputi Saulus. Lalu terdengarlah suara yang berbunyi, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah Tuhan?" Jawab suara itu, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Lalu Saulus pun roboh dan duduk ke tanah. Lalu kata suara itu lagi, "Pergilah kamu ke kota Damsyik. Nanti ada orang yang akan memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan." Lalu cahaya dan suara itu hilang. Suara itu dan cahaya itu bukan hanya didengar dan dilihat oleh Saulus, tapi teman-temannya pun melihat ada cahaya yang meliputi Saulus dan mendengar suara yang berbicara. Dan ketika cahaya itu hilang dan suara itu hilang, Saulus terus membuka matanya, tapi semuanya kelihatan gelap, tidak ada apa-apa, karena dia sudah menjadi buta. Akhirnya, dia harus melanjutkan perjalanan, dituntun oleh teman-temannya masuk ke kota Damsyik. Dan di kota Damsyik ada satu anak Tuhan yang lagi berdoa pada Tuhan. Dan doanya Tuhan berbicara pada dia agar dia datang menemui seorang pemuda yang bernama Saulus yang lahir dari kota Tarsus. Tetapi ketika anak Tuhan ini yang bernama Ananias mendengar perintah Tuhan, dia pun mempertanyakan, "Tuhan, bukankah Saulus ini yang selama ini rajin menangkapi orang-orang Kristen, rajin menangkapi orang-orang yang mengikuti Engkau?"
di Yerusalem. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan mengatakan, saya punya berencana untuk Saulus. Karena dialah yang akan memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain dan kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Artinya Tuhan mau memakai Saulus. Saulus yang selama ini dikenal sebagai orang musuhnya orang-orang Kristen. Tuhan punya rencana untuk memakai dia. Dan ketika waktu itu Saulus di tempat tinggalnya di Damsyik, dalam mimpinya dia melihat ada satu sosok yang menumpangkan tangannya, yang mukanya seperti Ananias, dan berdoa bagi dia. Dan bagaimana dengan Ananias? Ananias ketika mendapat perintah dari Tuhan, walaupun dia ragu-ragu karena dia punya rasa takut juga, dia tetap melakukannya dan dia datang menemui Saulus. Dan datang pada Saulus, menumpangkan tangannya dan berdoa bagi Saulus. Waktu itu Saulus sudah 3 hari berpuasa, berdoa pada Tuhan. Jadi 3 hari berdoa dan berpuasa, tidak makan dan berdoa. Kondisinya sudah makin lemah karena sudah 3 hari dia berpuasa. Ketika Ananias menumpangkan tangannya pada Saulus dan berdoa, dan selesai berdoa, kelopak matanya Saulus seolah terbuka dan dia bisa melihat lagi. Dan dia melihat orang yang di depannya ternyata sama persis apa yang ada dalam mimpinya, yaitu Ananias yang menjadi anak Tuhan yang sudah diutus Tuhan untuk berdoa bagi dia. Setelah itu dia bisa melihat lagi dan dia pun karena ada posisi lemah habis puasa 3 hari, maka dia harus makan untuk memulihkan kekuatannya agar dia punya kekuatan untuk melakukan aktivitas, untuk berjalan dan juga melakukan hal-hal lainnya. Dan seterusnya Ananias pun memberitahukan pada dia, menceritakan apa yang Tuhan inginkan Saulus lakukan. Lalu mulai saat itulah Saulus mulai memberitakan firman Tuhan di mana-mana di kota Damsyik, di rumah-rumah ibadat, di depan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yahudi maupun yang berbahasa Yunani. Orang-orang jadi bingung, loh, kok itu bukannya itu Saulus yang selama ini rajin menangkapi orang Kristen? Kenapa sekarang malah memberitahukan bahwa Yesuslah Sang Mesias, Yesuslah Sang Juru Selamat umat manusia? Orang jadi bingung. Kenapa? Karena perubahan yang sangat drastis, perubahan yang boleh bilang bertolak belakang dari apa yang sebelumnya. Yang sebelumnya menjadi musuh orang Kristen, sekarang menjadi orang Kristen yang memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang. Dengan rajin Saulus memberitakan firman dimanapun dia berada. Sehingga orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang memusuhi orang Kristen, hanya berusaha untuk menangkap dan mau membunuh dia. Tetapi Tuhan tidak membiarkan anak Tuhan yang melayani dia dengan sendirinya. Tuhan akan menolong dia sehingga Saulus ditolong oleh anak Tuhan yang lain sehingga bisa lolos dan kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem pun ketika dia datang, anak Tuhan di sana merasa takut pada Saulus karena dia sudah
Terkenal sebagai orang yang sangat rajin menangkapi orang Kristen, musuh orang Kristen. Tidak ada yang berani mendekati Saulus selain satu orang anak Tuhan, murid Tuhan Yesus, dia bernama Barnabas. Dialah yang menerima Saulus dan membawa dia bersama-sama untuk bersama-sama melayani. Karena Barnabas percaya bahwa Saulus memang sudah menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani Injil. Nah, dari sini kita belajar adik-adik bahwa Tuhan bisa memakai orang yang menjadi musuh anak Tuhan untuk dipakai sebagai alat yang luar biasa untuk mengabai Injil. Begitu juga adik-adik sekalian, kita semua bisa menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang-orang, bahkan orang asing yang mungkin kita tidak kenal. Yang penting adalah kita punya hati yang mau mendengarkan, hati yang mau menerima panggilan Tuhan, mau mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati kita yang menggerakkan kita. Dengan begitu, kita akan menjadi alat Tuhan yang sempurna nantinya untuk melayani Tuhan. Dan Lose berharap, dan Lose yakin, adik-adik semua ada anak Tuhan yang luar biasa nantinya yang akan dipakai Tuhan. Sebagai Paulus dan juga anak Tuhan yang lain seperti Ananias dan Barnabas dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, dan melayani Tuhan dalam segala apa yang mereka punya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua dan memampukan adik-adik semua nantinya untuk menjadi anak Tuhan yang mampu menyenangkan, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, apa yang Tuhan inginkan bagi kami untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan akan tetap memimpin langkah kami, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, menjadikan kami sebagai alat-Mu untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji Tuhan, kami doa syukur dalam Yesus Kristus. Amin.